beberapa yang lupa mungkin karena memang hari ini cuma jadwalnya kalian. Wah, karena aku yang satu orang pagi. Siapa ya tadi yang saya belum buka juga. Untuk WA itu, jadi yang tidak ingat bisa diingat. Oke, hari ini uh, apa aja ya? Kita mau mencoba membuat voucher. Nah, sebenarnya kan tahapan dalam suatu pemodelan sistem itu kan dari identifikasi, ya identifikasi masalah. Jadi kalian harus tahu apa sih masalah yang ada di perusahaan ataupun di organisasi yang ingin membangun suatu sistemnya. Nah, itu kan harus kalian identifikasikan tuh. Kemudian dari permasalahan, kemudian kalian breakdown, kemudian kalian menganalisa kebutuhan dari sistem yang akan dibangun, apa saja, berapa user, fungsinya apa saja, kemudian aksesnya ke sistem itu apa saja. Nah, itu berarti di awal ya, identifikasi apa dan analisa kebutuhan. Setelah itu barulah dilakukan yang namanya tahapan pendesainan. Nah, kalau yang untuk kemarin kalian mencoba untuk melakukan alur itu, gitu ya, mencoba untuk secara general bagaimana sih caranya memodelkan suatu aplikasi ke dalam suatu sesuai dengan alur dari pengembangan sistem. Ya, jadi kalau mau pakai yang spiral, yang menggunakannya prototype, ya ikutilah alur dari misalnya prototype. Kemudian kalau yang waterfall, ikutilah alur dari waterfall. Nah, saya juga sudah jelaskan di minggu kemarin bahwa mana metode yang paling sesuai mana metode yang paling bagus Bu. Sebenarnya untuk setiap masing-masing model itu tidak ada yang lebih bagus daripada yang lain. Tergantung dari studi kasus, tergantung dari kebutuhan, tergantung dari kebiasaan dari si analis ya ataupun si programmer dalam mewujudkan suatu aplikasi yang akan dibangun ke dalam suatu alur. Nah, kemudian bisa juga tergantung dari data, gitu ya. Karena untuk prototype, ya untuk yang model prototype itu kan kita harus istilahnya model di depan. Kita kan bikin dulu prototype-nya, bikin kemudian diserahkan kepada si konsumen, di ini sesuai atau enggak. Nanti belum sesuai, akhirnya si analis bikin lagi. Jadi dia untuk yang prototype ya. Dia memang kita model di depan bikin prototype. Tapi nanti kalau sudah jadi ke belakangnya dia akan lebih murah istilahnya. Kemudian kesalahan ataupun ketidaksesuaian antara yang diinginkan dan yang dibangun itu kecil sekali kemungkinannya. Kenapa? Karena sudah ada prototype-nya, tinggal dibangun. Nanti kalau saya kok gini, ya jangan salahkan kita, salahkan si konsumennya. Kan kita sudah ngasih contoh kayak gini. Nah, kecuali aplikasi yang kita bangun tidak sesuai dengan prototipe yang sudah disepakati ataupun yang sudah disahkan lah istilahnya ya oleh si konsumen. Nah, itu barulah salah. Nah, ya, itu sudah kalian lakukan di minggu ini. Kita mencoba untuk yang tahapan pendesainan, ya, sudah masuk ke tahapan pendesainan. Kalau kemarin kan kalian yang mengerti alur nih, ya. Kalau untuk prototipe yang seperti apa? Kalau untuk yang agile seperti apa? Itu kan sudah mudah-mudahan ya sudah tahu bedanya apa prototipe. Ya. Nah, sekarang adalah untuk bagaimana kalian untuk nilai yang diberikan oleh anak dan juga programmer. Kenapa? Kalau hanya diberikan kepada analis saja tapi programnya tidak paham, terus gimana dia bikin? Ya, bagaimana dia mengimplementasikan? Kalau dia tidak memahami hasil analisa dari si analis, walaupun memang yang bikin analisnya, tapi si programnya juga harus mengerti. Simbolnya ini adalah ini. Simbolnya ini untuk ini. Ini alurnya seperti ini. Itu harus dimengerti analis nanti programnya. Cuma nanti untuk yang execute
eksekusi untuk implementasi ke dalam coding yang memang diberikan kepada si dosen. Tapi harus sesuai dengan hasil analisa si analis. Ya harus ada keterkaitan ya. Jangan nanti yang bikinnya desainnya si analis, terus kemudian si programmer nggak mau melihat ataupun malah parahnya nggak bisa membaca. Waduh, nanti bisa jadi dia akan membangun suatu aplikasi sesuai dengan persepsinya dia, padahal tidak boleh. Ingat ya, tidak boleh kita membangun suatu aplikasi sesuai dengan persepsi kita. Ya, ini kayaknya bagusnya diginiin sih. Tanpa harus ada kesepakatan dengan si klien, maka itu tidak diperbolehkan. Harus sesuai dengan kesepakatan. Sekecil apapun, ya harus sesuai dengan kesepakatan itu. Oke, nah hari ini sebenarnya untuk desain banyak ya. Nanti kalian akan ini di beberapa mata kuliah. Tapi kalau misalnya UNL itu ada di mata kuliah APSI ya. Kalau di diagram konteks kemarin saya sudah sampaikan di mata kuliah PSI dan mata kuliah database ya. Kemudian untuk pendesainan database juga sudah saya sudah ajarkan di sistem informasi database untuk yang SI dan basis data 1 untuk yang PTI. Nah, sebenarnya sudah ada dua pendesainan yang bisa kalian sudah kalian dapat ya. Jadi untuk yang pemodelan secara terstruktur, ya kalian bikin diagram kompleks sama DFD itu, DFD yang berlevel-level itu tergantung dari kekompleksan aplikasinya. Kemudian satu lagi adalah pendesainan database. Nah, sekarang saya minta kalian membuat untuk flowchart, ya alur. Flowchart ini yang biasanya ya, ini merupakan awal pendesainan. Kalian nanti memberikan istilahnya itu setelah flowchartnya jadi, flowchartnya yang nanti yang disepakati antara kalian si tim pembangun aplikasi dan si klien. Jadi kalian nanti kalau sudah selesai flowchartnya ya kalian jelaskan. Ya Pak, alurnya untuk coding itu seperti ini, alurnya untuk ini seperti ini, pendaftaran seperti ini, kemudian untuk pembayaran seperti ini. Nah itu dijelaskan di dalam flowchart macam-macam. Ya ada jenisnya, simbolnya ada yang berbeda. Hati-hati dalam penggunaan simbol. Flowchart ada flowchart sistem, ada flowchart proses, ada flowchart dokumen. Ya. Satu lagi saya lupa, ada flowchart. Banyak jenis flowchart. Yang kalian harus pastikan adalah simbol dari masing-masing jenis flowchart. Ya, kalau flowchart dokumen, maka untuk pemrosesan secara manual itu berbeda dengan pemrosesan secara sistem. Nah itu yang harus ya. Oke. Saya cek dulu, silakan presentasi dulu. Nanti kalau misalnya ada lebih dan kurangnya akan saya ya. Hasil presentasi kalau misalnya ada pembetulan dari saya, silakan dibagikan, kemudian diupload ataupun disubmit ke Elina untuk yang hasil ya. Oke. Nah, silahkan relawan pertama yang mau mempresentasikan hasil flowchartnya. Flowchartnya bisa, kalau kemarin kan minggu kemarin kan saya sudah sampaikan kalian boleh melanjutkan dari studi kasus yang jurnal kalian itu ya. Nah itu bisa dilanjutkan dari situ atau 3 pilihan yang saya sampaikan. Jadi jadi boleh mana. Sebenarnya yang saya mau hanya saya pengen lihat kemampuan kalian dalam mempresentasi itu saja ya. Jadi jangan saya salah ya, nggak usah, jangan merasa salah dulu, kan belum coba dulu, nanti kalau saya ada revisi ya. Oke, siapa yang mau menjadi relawan pertama untuk mempresentasikan hasil flowchartnya? Yuk, apa?
Permisi Bu, saya Monggo, ingin presentasi. silahkan, jangan malu-malu. Kalau kalian tidak mau presentasikan, kalian tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana Ini yang benar, saya mana yang tidak langsung betul, share screen ya yang Bu ya. tidak sesuai. Bahwa dalam proses kita macam-macam gitu. Ya, simbolnya juga berbeda. Nah, ini yang perlu kalian tahu. Oke, ayo siapa? Jangan malu-malu. Siapa yang sudah selesai? Saya Bu. Monggo. Kok tidak ada ini ya? Ayo dong, jangan malu-malu. Cek tes. Halo. Halo. Siapa yang mau maju? Permisi Ayo Bu. maju, Izin maju. saya Jangan Bu, yang malu-malu presentasi. dong. Cek Kemarin tes. saya lihat di Elina ada 3 yang sudah selesai tugasnya. Ya. Walaupun memang saya berikan waktu sampai minggu kemarin. Ada 3 kelompok yang sudah selesai. Ya. Kemudian yang minggu kemarin di tugas utama 10 itu sudah ada 27 mahasiswa. Nah, monggo itu bisa di. Yuk, siapa yang mau presentasi? Cek permisi Atau Bu. Halo, tes. saya pilih. Izin presentasi Suaranya Bu. kedengeran kan ya? Jangan-jangan nanti kalau ngomong sendiri nggak dengerin suaranya. Dan saya kedengeran nggak? Halo, tes. Cek. Dengar nggak suaranya? Nggak dijawab gimana? Kedengaran Bu. Nah gitu dong. Cek tes. Cek 1. Cek tes. Cek 1 cek. Cek tes. Cek 1 cek tes. Cek. Cek 1. Cek 1 cek tes. Cek 1 cek. Bisa. Oke, silakan monggo. Ini untuk apa nih? Ini saya ambil dari aplikasi klinik. Oke. Oke. Kemudian Untuk ini voucher system ya? voucher sistem aplikasinya. Yang pertama itu masuk aplikasinya itu, lalu kalau belum memiliki akun maka daftar akun dulu ya Bu. Kalau sudah punya maka masuk ke halaman utama dan mengisi data keperluan untuk ke klinik itu apa, dan kalau sudah benar dicek lagi datanya, dan kalau salah akan kembali ke bisa kembali ke pengisian data untuk membenarkan data yang salah, dan habis itu dikonfirmasi dan menunggu antrian untuk dipanggil di klinik tersebut. Begitu. Iya. Oke. Saya pamer ya. Di atas dulu Mas. Nggak usah, di posisi aja. Oh. Yang kecil sekali di atas. Oke. Jadi dia ini bikin kalau yang saya lihat ya dari kelompoknya Dava, dia bikin sistem proses sistem registrasi. Ya, betul ya? Iya. Itu dia adalah proses sistem registrasi. Jadi di dalam aplikasi klinik itu Mas, flowchart-nya itu macam-macam. Dia per proses. Yang kayaknya yang ini adalah untuk yang proses registrasi. Oke, sekarang revisi yang pertama. Di dalam suatu dibayangkan ya, semuanya dibayangkan. Jadi dalam sistem register
ataupun dalam proses digital. Yang pertama kali itu harus ada input, ya. Dan suatu sistem itu ada input, ada proses, ada output. Oke. Java di awal jangan ini dulu, Pak. Jangan ada decision dulu. Ya. Oh iya. Minimal harus ada inputan ataupun view display. Nah, kalau Java ini pertama itu display aja dulu, Pak. Jadi display untuk menu register. Gitu. Nah, nanti ada gambar, nanti dapat cek di projectnya, itu ada simbol untuk display. Dia kayak cembung gitu loh, kayak apa ya? Kayak monitor. Ya. Nah, kayak cembung gitu ya, kayak cembung. Nah, nanti itu dulu, Pak. Jadi habis masuk, bukan masuk, boleh mulai lah, Pak. Oh iya. Mulai ya, jadi start end itu pasti ada di flowchart. Nah, kemudian baru ke bawah itu display dulu, display menu registrasi. Baru ada tuh decision. Sudah memiliki akun, kalau belum memiliki akun maka masuk ke proses ataupun masuk ke display pendaftaran akun. Ya, boleh seperti yang Dava ini yang ke kanan itu boleh. Kalau saya tanya dulu ya, Pak, untuk yang jajaran jenjang itu simbol untuk apa? Simbol untuk input sama output. Oh, ya, jadi harus tahu ya. Oke, berarti display dulu menu registrasi, kemudian sudah memiliki akun atau tidak. Nanti kalau tidak berarti dia masuk ke inputan daftar akun. Ya, iya betul. Kalau iya, maka nah itu view dulu, Pak. Ya, view dulu halaman utama. Sini ya, Bu. Bahwa kalau dia sudah punya, maka dia view halaman utama. Ya, di view halaman utama. Nah, kemudian mengisi itu inputan dong. Isi kan inputan. Oh iya. Nah, isi itu kan inputan. Ya, bukan proses. Mengisi dulu, habis itu baru ada proses registrasinya. Jadi setelah diisi, kemudian ada proses dulu, Pak. Proses dulu untuk pengisian datanya. Betul, pengisian datanya, baru ada pengecekan. Atau prosesnya pengecekan boleh. Yang diisi data keperluan itu loh. Itu kamu ganti ya, ini dengan apa tadi saya bilang pengecekan data. Baru ada decision. Kalau misalnya salah ataupun ya atau tidak terserah lah ya, ini tergantung dari si anaknya. Kalau saya berarti dia disuruh untuk memasukkan data lagi. Kalau sudah benar ke bawah Pak. Wah. Nah, baru ada konfirmasi. Konfirmasi itu bukan inputan loh. Konfirmasi itu adalah proses. Kan sistem yang memproses. Ya kan? Nah, kemudian baru menunggu antrian. Nah, ini simbol yang menunggu antrian itu simbol apa? Simbol proses. Kalau proses kotak biasa. Kalau yang seperti itu, kamu cek di, kau pakai apa? Visio? Iya, sama pakai laptop. Iya, kan gambarnya dulu pakai aplikasi apa? Oh. Pakai aplikasi apa? Gimana, Bu? Maaf kurang jelas tadi. Oh, nggak kedengeran. Ini kamu bikin proyeknya pakai aplikasi apa? Pakai Word, pakai web, Bu, aplikasinya. Oke. Berarti online ya? Aplikasi online ya? Pakai aplikasi di online. Nah, nanti kamu cek di situ, itu simbol untuk apa? Ini adalah simbol untuk pre-proses. Jadi gini, kalau untuk proses bukan seperti ini, ya. Kalau yang seperti ini, dia istilahnya itu define process. Define process itu adalah Dava keluar dulu, saya memberikan contoh. Iya. Saya share screen saya.
Sudah kelihatan kah? Oke, oke. Nih, ya. Ini saya pakai EA. Nih, nih lihat di sini, ini ada mulai, ini ada selesai, ini ada proses, ini ada divine. Nah, ini yang di maksud oleh si Java tadi, ini adalah divine process. Divine process adalah contohnya seperti ini. Saya bikin login dulu, ya, lalu proses untuk login. Ya, kemudian untuk ini contoh aja ya, untuk pembikinan SIM katakan. Sebelum saya masuk ke menu registrasi, jadi saya mau view ya, ini adalah SIM untuk view untuk menu registrasi. Kemudian sebelum saya masuk ke view memasukkan nomor identitas saya, nick saya memakai ini di sini. Ini adalah login. Maksudnya apa? Dan itu saja ya. Aja. Nah, maksudnya adalah sebelum saya memasukkan nick, saya harus memasukkan ataupun melalui proses login terlebih dahulu. Paham ya? Ini untuk yang simbol ini, yang ada garisnya. Ini adalah proses di mana proses ini harus dilalui dulu. Dan pastikan login itu sudah ada. Ya. Jadi jangan proses loginnya belum ada, proses loginnya belum ada, terus kamu bikin yang ini, nggak boleh. Jadi proses login, jadi kalau si programmer melihat, oh berarti setelah menu register kita harus melalui login dulu. Jadi proses login gimana sih? Oh ini proses loginnya. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya kamu ini ada di sini, tapi proses login belum ada, nanti programnya bingung, proses loginnya seperti apa ya? Paham ya? Nah biasanya kalau yang tanda yang seperti ini, ya, yang define process ini biasanya untuk proses-proses ataupun alur yang dilakukan secara umum, general, contoh adalah login ataupun logout. Nah, ya biasanya setiap proses sebelum masuk ke proses tersebut maka melalui proses login, atau setelah mengakhiri suatu proses ingin keluar dari aplikasi maka harus melalui proses logout. Nah, login dan logout itu harus ada terlebih dahulu, lalu kita bisa menggunakan yang simbol ini. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Sudah? Siapa paham? Sudah apa? Untuk penggunaan simbol yang itu tadi ya, Pak? Itu Ya, adalah divine process. Jadi harus melakukan proses itu dulu, baru melakukan proses yang lain. Ya? Ya. Oke, tapi secara Ya. general sudah Makasih, Bu. betul, alurmu itu sudah betul, penggunaan sebenarnya juga sudah betul. Hanya beberapa saja mungkin yang kayak tadi di awal harus ada inputan dulu, baru ada proses. Itu wajib ya. Kemudian di akhir itu harus ada output. Nah, coba bayangkan aja kalau misalnya tidak ada output di dalam suatu aplikasi itu ya. Dan ada input, ada proses, ada output. Itu adalah sesuatu yang di dalam. Oke, good. Terima kasih Dava. Terima kasih, Bu. Oke, yang lain. Siapa yang mau? Monggo. Siapa ini? Oh, Rizal. Oke, monggo Rizal. Silakan presentasi. Kedengaran. Ya, kedengaran Rizal. Langsung aja di-share ya. Rizal sama siapa? Rizal bikin
berkelompok atau individu? Suaramu mute. Ketutup Rizal suaramu. Oke. Tadi udah kedengeran kok. Kita tunggu Rizal sebentar ya. Langsung di-share aja sekalian ya Riza. Terima kasih Mas. Monggo selanjutnya siapa lagi? Nah seperti itu, jadi kan kalian tahu mana yang perlu dikoreksi, mana yang perlu dibutuhkan. Jadi kalau alurnya itu pokoknya intinya Cek. harus ada input, harus ada proses, harus ada output. Ya, kemudian penggunaan simbolnya juga harus sesuai. Kalau memang dia adalah inputan, maka pakailah simbol untuk inputan. Kalau yang kalian maksud itu adalah display ataupun menampilkan ya, di layar laptop ataupun di layar komputer Anda ataupun di layar Androidnya, maka ya sudah buatlah simbol secara simbol untuk display ya. Kemudian kalau untuk proses ya yang itu tadi persegi panjang. Kalau yang apa tadi yang define proses, yang proses yang perlu dilakukan sebelum melakukan proses yang selanjutnya, maka menggunakan yang proses. Ya, dan lupa diakhiri dengan output baru. Nah, itu adalah alur. Nanti kalau dokumen beda lagi. Kalau dokumen itu tidak boleh ada sistem di dalamnya. Ya, jadi semua simbol itu yang digunakan adalah simbol khusus untuk dokumen. Jadi cara berpikirnya kita itu bukan lagi alurnya sistem, tapi alurnya dokumen itu seperti apa, manualnya itu seperti apa, proses bisnis secara manualnya itu seperti apa, itu kita masukkan ke dalam flowchart dokumen, ya. Jadi simbol prosesnya itu aja berbeda. Kalau di kalau di flowchart system simbolnya kan persegi panjang. Kalau di mana? Kalau di manual itu bukan persegi panjang lagi. Nah, apa ya? Yang satu, dua, segi apa itu ya? Kayak trapesium gitu loh. Trapesium yang terbalik itu adalah simbol untuk proses di dokumen di proses itu. Ya, jadi jangan menggunakan yang persegi panjang. Yang persegi panjang itu khusus untuk yang boleh kali ya. Kan gini loh, contohnya aja registrasi. Kalau untuk proses registrasi, apakah harus login dulu lah? Gimana loginnya kalau kita tunggu registrasi? Kan gitu ya. Nah, boleh. Nanti setelah registrasi, nah baru kan kita dapat name, kita dapat password sesuai yang kita masukkan. Barulah kita masuk ke dalam sistem untuk mencapai ataupun mengakses proses-proses yang lain. Di awal pasti ada proses registrasi untuk mendapatkan username dan password. Gitu. Ya. Contoh lagi nih untuk aplikasi online, toko online. Nah, kan aplikasi toko online itu kita login pada saat kita ingin membeli saja, ya kan? Kalau kita tidak membeli, kita hanya memview saja, kita hanya mengecek hadiah saja, kita tidak perlu ada proses. Oke, siapa lagi yang mau dikoreksi? Permisi Bu. Izin Oh, saya. silakan, Rizal. Ya, saudara saya. Sambil menunggu Rizal view, izin saya jika tidak menggunakan logic boleh. Tadi sudah dijelaskan ya kali ya. Jadi langsung output beranda gitu, output. Bukan output kali, display. Kalau output itu di akhir flowchart kali ya. Kalau di awal itu bisa menggunakan inputan ataupun display. Jadi kita apa ya istilah itu
menampilkan menu utama. Nah, ya, jadi display dulu. Kalau output, walaupun input dan output itu ininya sama ya. Pokoknya kalau di awal flowchart dia berupa input, kalau di akhir flowchart maka dia berupa output. Gitu ya. Oh ya, betul. Oke. Oke, monggo silakan yang mau ditanyakan, monggo langsung ditanya boleh. Kita dengarkan Rizal dulu ya. Silakan Rizal. Izin presentasi, Bu. Monggo. Jadi di sini saya membuat aplikasi sekolah untuk pemilihan ketua OSIS, Bu. Jadi yang pertama ini alurnya yaitu ada data pemilihan ketua OSIS. Ini simbolnya input manual, kemudian ada proses pengecekan. Nah, kemudian di sini selanjutnya yaitu ada daftar pengecekan data. Jadi siapa saja yang milih calon OSIS, calon ketua OSIS 1, 2, 3. Kemudian di sebelah kanannya yaitu ada file utama pemilihan, yaitu apa jadi satu filenya. Kemudian di daftar siswa yang sudah memilih itu isinya daftar siswa-siswa yang sudah memilih calon ketua OSIS. Kemudian di bawahnya diperiksa menggunakan simbol proses, periksa pemilihan ketua OSIS. Habis itu di bawahnya file yang sudah diperiksa, yaitu file siswa yang sudah memilih, diseleksi seperti itu. Kemudian yang di sebelah kanannya itu laporan hasil pemilihan ketua OSIS, Bu. Sudah. Oke. Gitu. Nah Rizal, nah ini buat semua Rizal, alurnya yang kamu bikin itu betul Rizal. Tapi apa namanya? Ini bukan produk kita. Ini adalah produk dokumen. Nah ini nih contohnya nih ya, yang belum tahu bagaimana produk dokumen. Jadi Rizal, kalau di produk dokumen, di produk sistem yang simbol atas, ya data pemilihan, kemudian yang simbol dokumen untuk yang daftar pengecekan data, ya kemudian habis itu file utama saya lupa nih, sepertinya kalau untuk yang voucher system itu untuk file penyimpanan itu ada yang dalam simbol disk, ada yang dalam simbol dia macam-macam mas, simbol di voucher system untuk penyimpanan file. Nah, cek aja. Saya lupa nih kalau untuk yang seperti ini disimpan secara manual atau sistem. Kalau memang dia merupakan simbol untuk penyimpanan secara sistem, boleh digunakan, ya bisa. Tapi kalau dia melakukan pendokumentasian atau penyimpanan secara manual itu kan maksudnya di print kemudian disimpan di dalam folder-folder. Nah, itu tidak boleh dimasukkan ke dalam voucher system. Saya lupa nih yang simbol yang seperti ini, yang perlu terbalik ini seperti manual atau sistem. Ya, yang pasti Rizal untuk yang simbol daftar pengecekan data, kemudian data pemilihan ketua OSIS, ya, dan laporan hasil pendidikan itu semua simbolnya masuk ke dalam voucher dokumen. Ya, tidak boleh ada di voucher sistem. Jadi harusnya Rizal di awal start NM juga tidak ada. Oke, Rizal, kamu bikinnya pakai apa ini aplikasi? Pakai Word, Bu. Terus saya pakai screenshot Word, jadikan ya. foto. Iya. Soalnya saya lihat di Google itu ngecek flowchart sistemnya seperti ini, Bu, gitu. Hati-hati, tidak semua yang ada di Google itu betul, ya. Jadi harus dilihat referensinya dari mana. Kalau dari weblog, nah itu harus hati-hati. Kecuali weblognya itu adalah weblog dari suatu contoh nih, seorang peneliti yang memang sudah mempunyai nama, ya. Kemudian habis itu ada weblog dari memang kamu lihat kayak kemarin ya, minggu kemarin itu kan saya minta kalian mengecek untuk jurnal. Nah itu juga bisa Rizal. Jadi harus hati-hati dalam menentukan referensi kita dalam membuat apapun juga ya secara ilmiah. Tapi nggak apa-apa kalau nggak gini kan kalian semuanya tidak tahu bedanya yang mana voucher system dan mana yang voucher dokumen. Ya, jangan malu, nggak apa-apa. Semua itu kalau seperti
Maksudnya gini loh, gimana ya saya ngomongnya ya. Kalau ada apa-apa itu coba dulu. Nah, tugas saya adalah mengarahkan kalian ke jalan yang benar. Oh enggak sih. Mengarahkan kalian ke sesuatu yang benar. Ya. Jadi jangan malu, saya ya ini enggak ya. Ya, kasih dulu. Bagaimana saya tahu kalian benar kalau kalian salah, tepat atau tidak tepat. Kalau saya tidak punya. Itu ya, buat yang lain jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Kalau mau japri ke saya. Kalau misalnya nanti belum paham. Oke, balik lagi ke punyanya Rizal. Jadi Rizal N start and N-nya tidak ada, harus diawali dengan start and N, ya, mulai dan akhir itu tidak ada. Ya, jadi harus ada start, ada mulai, ada akhir. Itu yang menandakan kalau proses dimulainya kapan dan proses diakhiri dengan apa. Ya, jadi harus ada start and N ataupun mulai dan selesai. Yang kedua, di awal harus ada inputan atau display. Nah, kalau punyanya Rizal ini berarti display dulu, Mas. Jadi display untuk menu pemilihan ketua OSIS. Nah, baru ada yang namanya proses pengecekan. Nah, kalau pengecekan itu kan berarti ada decision, Mas, Rizal. Pasti ya, kalau ada pengecekan itu pasti ada decision. Sesuai enggak? Ya, kalau sesuai maka kemana, kalau tidak sesuai maka kemana. Katakan kalau sesuai, oh berarti di display lagi menu pengisian registrasi ataupun menu pemilihan ketua OSIS. Nah, baru inputan lagi dari si member untuk memasukkan mana yang dia pilih. Nah, sampai ke selesai sampai ke penyimpanan ke dalam sistemnya untuk member-member yang sudah memberikan pollingnya, istilahnya baru diakhiri dengan simbol selesai. Itu yang Mas Rizal. Ya Bu, baik Bu, terima kasih. Terima kasih kembali. Ayo lagi yang lain, monggo silahkan. Jangan malu-malu. Ada lagi? Bu, saya izin presentasi, Bu. Silakan. Oh, nggak apa-apa, Talia dulu ya, Rifan. Habis Talia, Rifan. Ya, Bu. Ya? Oke, monggo. Talia, langsung di Izin share screen ya, Bu. Monggo. Apakah share screen-nya udah kelihatan, Bu? Udah kelihatan. Silakan. Izin Ya. presentasi. Ya. Di sini saya membuat flowchart aplikasi kantin yang dimulai. Lalu ada daftar menu makanan yang dan minuman yang akan dipesan. Lalu siswa memilih data. Di sini terdapat data menu makanan yang dipesan. Lalu data itu diproses dan akan muncul pesanan tersebut. Lalu proses transaksinya untuk pembayaran dan ada laporan total pembayaran. Lalu display akhir ada laporan total pembayaran lalu selesai. Sudah, Ibu. Nah, oke. Talia, ini sama seperti Rizal, ini juga proses dokumen. Lihat itu. Yang berjalan ini adalah dokumennya, ya. Kalau secara rinci, proses dokumen seperti ini. Ya, ada dokumennya, kemudian dokumen diberikan kepada siapa, kemudian diproses, kemudian dokumennya outputnya apa setelah proses, ya. Jadi dokumen yang ada di sini, yang di bawahnya data menu itu kan ada daftar menu makanan dan minuman yang dipesan. Nah, itu kan sebenarnya kan hasil dari dokumen yang di atasnya. Ya. Data menu makanan dan minuman yang dipesan. Nah, ini adalah contoh konkret dari flowchart dokumen. Tapi ini flowchart dokumen, Talia. Jadi harusnya Talia start, ya. Dan startku itu simbolnya bukan ini. Simbolnya start itu ya ada yang Talia bikinnya pakai apa? Pakai Video? pakai Oh, pakai website. Oke.
nanti coba dicek lagi ya. Untuk dan N itu pakai yang bulat gitu ya. Simbol yang bulat itu. Nah kemudian daftar menu ini jangan dalam bentuk dokumen ya, tapi dalam bentuk display. Nah itu bedanya. Kalau flowchart dokumen diawali dengan dokumen, kalau flowchart sistem diawali dengan sistem. Ya, inputan boleh, display juga boleh. Biasanya mau diinput boleh, ya langsung ke proses penginputan boleh. Mau di display dulu juga boleh. Jadi di sini kamu bikin displaynya, daftar menu, ya. Kemudian baru dibawa lagi, ya. Mau ke kanan ke bawah nggak apa-apa, asal satu alur ya, tidak boleh ada yang terpotong ya. Kalau proses itu satu alur, dia tidak boleh terpotong, ya. Kalau ada decision, kalau iya kemana, kalau tidak kemana, harus tetap dalam satu alur, tidak boleh terpisah-pisah. Ya, itu adalah namanya flowchart. Oke, setelah kamu mendisplay dengan simbol display, ya, di simbolnya cembung kayak gitu, daftar menu, baru ada proses kalian. Proses penginputan untuk memilih menu makanan dan minuman. Pakai apa? Pakai simbol yang kotak gitu, seperti di panjang. Ya, kemudian harus ada decision. Mau decision boleh, mau langsung proses boleh, tergantung dari maunya si analis mau seperti apa aplikasinya ya. Tidak ada yang salah loh ya dalam membuat suatu aplikasi. Yang salah itu adalah tadi diawali dengan langsung proses tidak boleh, harus ada inputan dulu. Tapi kalau untuk alurnya, contoh ya, ada di display menginputkan menu yang dipesan, ya, kemudian proses pemesanan kan. Dari proses pemesanan, si analis mau melakukan decision sesuai atau tidak, atau langsung ke proses pemesanan, boleh, tidak ada yang salah. Paham ya? Tergantung dari kebutuhan analisanya, tergantung dari konsumennya mau ataupun kliennya mau yang mau di decision dulu untuk memastikan nih apakah sudah lengkap, boleh, kan ada juga kan, jadi dia ngisi, saya ngecek dulu sesuai nggak. Nah sebelum dia menekan tombol pesan, nanti ada keluar dulu tuh pengecekan, ada keluar dulu apa ya istilahnya, kayak menu gitu ya, apa sih istilahnya apa ya, ada keluar pop up. Apakah Anda sudah memesan? Apakah pesanan sudah lengkap? Nah, itu adalah decision. Kalau iya, baru ke proses selanjutnya. Kalau tidak, balik lagi ke penjemputan makanan dan minuman. Nah, seperti itu tadi ya. Paham ya? Paham, Bu. Baru lanjut tuh, apalagi tuh proses transaksi, pembayaran sama pembayaran. Nanti habis itu dia menghapus pembayaran, ya. Kemudian habis itu ada konfirmasi lagi di situ, sesuai nggak, sudah masuk nggak, apa namanya, formnya atau tidak. Ya hasil pembayarannya sudah masuk atau belum. Kalau sudah masuk, berarti proses selanjutnya proses untuk melakukan pemesanan apa sih, proses untuk mengeluarkan makanan ke bagian yang lain, ke bagian dapur atau ke bagian begitu sampai selesai. Outputnya apa? Mungkin outputnya untuk sistem ya, kalau kalian masukkan situ outputnya adalah makanan yang tersaji, nggak boleh, itu kan dilakukan secara minimal ya, tidak boleh. Makanya kalau proses sistem harus kalian bayangkan alur secara sistem. Jadi contohnya proses untuk penyajian makanan tidak boleh ada di dalam konteks sistem. Kenapa? Karena proses penyajian makanan itu dilakukan secara manual. Bagaimana sistem melakukan mengeluarkan makanan? Logikanya seperti itu. Jadi makanya menjadi seorang analis itu tidak mudah. Ya. Kita perlu membayangkan sesuatu yang real. Kita perlu membayangkan sesuatu yang nyata secara detail, dan itu tidak mudah. Jadi harus ada. Nanti endingnya apa? Endingnya adalah receipt. Nah, receipt itu ataupun kwitansi ya. Apa sih kalau dari receipt ya?
Reset kalau dari aplikasi kan dia mengeluarkan dari aplikasi. Nah itu bisa dimasukkan ke dalam proses itu. Tapi kalau makanan yang tersaji enggak bisa. Ya, karena itu dilakukan secara paham ya. Nanti dicoba lagi, direvisi, hasil revisi silakan diatur untuk yang pertemuan apa ya, yang saya minta ya. Dan nanti saya cek lagi, nanti minggu depan kita bahas. Ya kalian paham dalam kelas itu proses. Oke, terima kasih Tari ya. Terima kasih Bu. Siapa tadi? Ivan ya? Monggo Ivan, langsung di-share. Itu dong. Presentasi Bu. Monggo, silakan. Jangan sampai salah. Kecuali kok untuk ngerjain ya, pun nih untuk dikerjain gimana mau di-share? Belum. Oke, OTW. Alright, lanjut silakan. Sudah terlihat Bu. Terlihat Saya ini sudah oke. tema pemesanan catering dari jurnal yang di sini saya membuat flowchart dengan tema pemesanan catering dari jurnal yang kemarin Bu. Dari mulai kemudian masuk ke halaman register member, kemudian masuk ke halaman login user. Setelah itu pelanggan memasukkan username dan password. Kemudian mengecek password. Apabila password salah, maka dilanjutkan memasukkan username dan password sekali lagi. Setelah itu, apabila password sudah benar, maka dilanjutkan ke tampilan home atau beranda. Setelah itu, menuju ke tampilan halaman menu customer. Kemudian, si customer dapat memberikan informasi permintaan catering makanan. Apabila customer melanjutkan pemesanan, maka pihak staf akan menerima dan mencatat paket pemesanan. Setelah itu, customer melakukan pembayaran sesuai dengan tagihan. Setelah itu, dapat cetak bukti transaksi. Kemudian dari pihak staf masuk bukti transaksi. Kemudian selesai. Oke, nah ini adalah contoh dari proses. Ya, ini adalah proses Ivan. Jadi dari awal sampai akhir itu adalah simbolnya proses semua. Salah Bu? Enggak. Ini enggak salah. Ini adalah proses. Proses ya seperti ini. Ya. Jadi, Ivan, sebenarnya gampang, Van. Kamu tinggal, alurnya kan sudah betul nih. Kamu tinggal mengubah simbolnya aja, Pak. Coba, setelah dari mulai, coba zoom in. Saya tidak terlihat. Kamu yang udah betul ini. Pembikinan labelingmu itu sudah sesuai. Nah, masuk ke halaman register member. Masuk ke halaman register member. Berarti kan dia memview kan, Ivan? Sistem memview halaman register member. Jadi kamu bikin view-nya. Ya, kamu ganti dengan simbol view, simbol display. Ya, kemudian bawahnya masuk halaman login user. Oke, ini berarti proses untuk memasukkan username dan password. Pakai simbol inputan yang jajaran genjang. Oh, yang bawah ini, ya. Masukkan username dan password. Oke, berarti yang masuk halaman login user itu kamu kasih simbol register. Register, simbol apa? Display. Nah, ya, masuk ke simbol display, kemudian baru memasukkan username dan password. Ini sudah betul. Ini adalah simbol untuk input dan output. Kemudian ada check password decision, ya. Oke, kalau iya, Van, yang password salah itu kamu hapus, Van. Jadi kamu langsung aja ke check password, langsung kalau iya.
Oh, kebalik kamu Van. Cek password ini kan maksudnya salah sesuai atau tidak, ya kan? Kalau sesuai, yes itu kan maksudku sesuai apa enggak? Kalau sesuai ya ke bawah toh, kamu kebalik itu. Kalau nggak sesuai malah menampilkan home gimana? Oh, karena kamu yang ada bawah yang samping ini. Proses password salah ini nggak usah Van, ini kamu hapus langsung dari decision ini ya atau tidak. Kalau dia sesuai ya, cek passwordnya kalau sesuai baru ke bawah Mas, ambillah dia akan menampilkan home, simbolnya adalah simbol display. Kalau dia tidak sesuai langsung ke atas, dia disuruh untuk memasukkan username dan password. Yang proses password salah itu tidak usah kamu hapus ya. Oke, kemudian tampilan home ubah simbolnya dengan simbol display, kemudian ke bawah lagi tampilan home halaman lagi kamu kasih simbol dengan display lagi, baru yang ke bawah customer memberikan informasi ini kamu ganti dengan simbolnya apa yuk, simbol apa, memberikan informasi permintaan catering, simbol apa yang sesuai untuk ini Ivan kira-kira berapa yuk? Proses apa inputan? Inputan Bu ya. Betul sekali. Inputan kan si customer menginputkan, ya, memberikan informasi dari labelnya aja udah kelihatan memberikan informasi. Berarti si customer menginputkan sesuatu ke dalam sistem, dalam aplikasi. Nah, tapi Pan setelah ada inputan harus proses dulu Pan ya. Tidak boleh langsung decision. Jadi setelah inputan itu harus diproses dulu apa yang diinputkan. Ya, logikanya setelah inputan tidak ada proses, mana mungkin akan ada decision. Nah, gitu. Jadi setiap ada inputan harus ada proses dulu. Ya, kalau sampai memberikan informasi simbolnya dari inputan, bawahnya dikasih proses dulu. Prosesnya apa nih? Proses untuk registrasi atau proses untuk permintaan catering, boleh. Baru ada decision. Lanjutnya pemesanan, kalau iya ataupun pengecekan pesanan. Nah, ya. Oh, boleh Van. Oh, gini. Jadi setelah display inputan, customer memberikan informasi permintaan catering. Kalau kamu bikin ada lanjutan pemesanan, berarti di bawahnya harus ada proses pengecekan, pemesanan. Baru ada pengecekan decision untuk melanjutkan pemesanan. Kalau misalnya ia melanjutkan, maka masuk ke step menerima dan mencatat. Ayo, ini termasuk apa? Pakai simbol apa, Pan? Kira-kira untuk yang menerima dan mencatat paket pemesanan. Pakai simbol apa? Proses atau inputan? Betul sekali, inputan. Labelingnya kamu tuh udah betul, hanya simbolnya yang betul, belum sesuai. Ya, karena kamu ini bikin flowchart sistem, flowchart proses, bukan proses sistem. Oke? Nanti dibetulkan. Ya, oke, good. Terima kasih, Rifan. Siapa lagi? Sama-sama, Bu. Siapa lagi yang mau mempresentasikan hasilnya? Mungkin nanti yang lain juga ya. Kalau misalnya sudah paham dengan apa yang saya jelaskan hari ini dari beberapa contoh flowchart yang sudah dipresentasikan oleh teman-temannya, silahkan direvisi. Kemudian nanti di-upload lagi ya untuk apa ya untuk ini ya di pertemuan saya izin presentasi Bu. Monggo ya. Jadi monggo. Jadi setelah direvisi masuk lagi untuk di pertemuan 11 yang sakit hasil presentasi ya. Siapa tadi ya? Siapa tadi? Siapa tadi yang mau presentasi? Langsung di-share aja, Mas. Kapan? Susah ya, Bu, jadi analis. Wow, susah banget.
mengerti lah ya, kalau kalian sudah terjun di dunia analis, kesulitan apa yang saya ajarkan ini tidak akan seberapa dengan apa yang akan kalian alami sendiri. Contoh nih, ini yang saya alami sendiri ya, kadang-kadang kita harus membuat sesuatu yang di luar konsep yang kita terima selama kuliah. Jadi kan ada tuh orang yang bilang, apa yang kita jalani di dunia perkuliahan, terkadang ada sesuatu yang tidak bisa kita implementasikan di dunia nyata. Nanti kalian akan tahu sendiri. Nanti siapa yang mau presentasi? Gue silahkan dipresentasikan. Sambil saya menunggu, saya tak ngobrol, saya tak men-share. Nanti siapa yang mau share? Apa aja share? Oke, saya lanjutkan ya. Saya mau nunggu yang mau share tadi. Kemudian kadang-kadang si klien ya sudah terlihat bagus. Nanti saya lanjutkan lagi. Kita dengarkan bagus dulu. Silakan, Mas. Bagus, suara masih ketutup. Satu kedengeran. Halo, Mas Bagus. Masih termute. Mikrofonnya masih tertutup. Bisa dibuka dulu. Ya, Mas, suaramu nggak kedengeran, masih termute suaramu. Diaktifkan ini suaranya. Kamu masih tertutup, belum dibuka. Halo. Suaranya satu saya tutup. Di-unmute dulu mikrofonmu. Di-unmute. Bukan keluar ya. Oh ya, maaf. Oke, lanjut. Oke, saya ulangi lagi. Pertama adalah start, lalu loading aplikasi. Setelah itu proses pencarian pasien di database. Setelah itu memproses data di database. Selanjutnya adalah apakah data pasien ada. Apabila ada, langsung ke input data keluhan. Apabila tidak ada, langsung input ke data pasien untuk mengisi formulir. Lalu simpan data di database. Lalu proses pendaftaran dan nomor antri. Lalu ke proses pemeriksaan. Lalu ke pemeriksaan selesai. Apabila iya selesai, langsung ke resep dokter. Apabila belum selesai, balik lagi ke proses pemeriksaan. Setelah resep dokter, apabila selesai, input harga resep dokter. Apabila tidak, input harga resep dokter juga. Lalu pembayaran resep, lalu ke bukti pembayaran, dan selesai. Ya. Makasih. Oke. Di zoom in, Mas? Nggak kelihatan saya. Oke. Zoom in lagi. Bisa lagi di zoom in. Zoom in. Di apa itu, Mas? Tanda plus di atas itu. Di atas, tanda plus. Di zoom in. Tanda plus itu atas. Bukan di situ. Bukan. Itu ada min, ada plus itu bukan. Yang menu, nah, alright, nah, oke, start. Loading aplikasi, oke. Loading aplikasi ini, jadi gini, sepertinya loading aplikasi tidak perlu, memang dia ada merupakan proses, iya, tapi tidak perlu dimasukkan ke dalam sistem, proses sistem.
Jadi proses sistem itu bisa langsung ke itu Mas, yang inputan pencarian data itu. Nah, loading aplikasi nggak usah dimasukkan, ya, karena proses sistem itu dimulai dari apa sih yang diperlukan untuk dia kan by proses ya, by proses. Untuk proses ini proses apa sih? Kamu bikin proses apa? Proses untuk ini ya, pembelian obat ya. Ya, pembelian obat. Oke. Langsung aja ke inputan Mas. Tidak usah loading proses, nggak usah. Karena diawali dengan input dan diakhiri dengan output. Ya. Oke, loading aplikasi dihapus, langsung pencarian data pasien di database. Ya. Nah, kemudian ada pemrosesan data. Oke, pemrosesan bukan pemrosesan data mungkin ya, pemrosesan untuk ini. Oh, data pasien. Oh, oke, pemrosesan data di database. Oke, lanjut ke bawah. Nah, apakah decision ya, apakah datanya terlihat atau tidak? Ya. Nah, kalau terlihat, ada apa tidak? Oke, kalau ada, kalau ada input data keluhan. Oke, kalau tidak ada input data pasien. Nah, sebenarnya Mas, untuk di sini decision yang no ini, kamu kasih yang namanya, karena kan sebenarnya kan dia akan masuk ke menu yang berbeda, ya, dia akan masuk ke proses yang berbeda. Proses apa? Proses registrasi, betul? Iya Bu, betul. Nah, proses registrasi kamu bikin alur sendiri Mas. Iya, baik. Ya, jadi kamu sini kalau no, kamu kasih yang namanya, istilahnya kalau di dalam simbolnya itu adalah off page connector, ya, atau kamu kasih tanda yang ini loh Mas, yang tanda proses, kemudian ada garis 2 di samping-sampingnya tuh yang istilahnya telah define, ya, define proses. Jadi melalui proses registrasi terlebih dahulu, baru melakukan input data. Paham ya maksudnya ya? Ya, paham. Nah, itu boleh ya, selesai di situ. Nah, baru habis itu masuk ke ya, kalau itu adalah inputan data keluhan, kemudian ada proses pendaftaran, kemudian ada proses pemeriksaan. Nah, ini sudah betul nih alurnya. Kemudian ada pengecekan, apakah prosesnya sudah selesai atau belum. Kalau belum, balik lagi ke pemeriksaan. Ya, kalau iya akan ada decision lagi membuat resep dokter atau tidak, gitu ya. Yep. Nah, kemudian kalau iya input data, kalau tidak input data. Oh, iya. Gimana ini? Terus apa fungsinya decision di situ? Kalau dua-duanya menuju ke proses yang sama. Oh iya Bu, itu keliru ya. Jangan kalau sama seperti itu ya nggak perlu ada decision dong, langsung aja kan. Iya. Ya nanti berarti kalau tidak itu bisa langsung keluar, berarti dia tidak mau resep dokter, dia hanya melakukan pemeriksaan saja. Nah nanti kalau dia mau resep dokter baru menginput harga resep dokter. Ya kemudian ada proses pembayaran, ada konfirmasi sebenarnya Mas, ada konfirmasi. Tapi pembayarannya tidak boleh manual ya. Pembayarannya harus via aplikasi. Berarti nanti harus ada konfirmasi apakah pembayarannya sudah masuk atau belum. Ya, kalau belum masuk ya jangan bikin bukti pembayaran dulu. Nah, bukti pembayaran ini satu ini aja nih. Ini tidak bisa Mas. Jangan kamu bikin ini nanti munculnya di voucher dokumen. Di voucher sistem tidak bisa seperti ini. Nanti outputnya aja kamu ganti dengan ini. Simbol output sama seperti input ya. Nah, simbol outputnya adalah bukti pembayaran, baru nanti atau kamu ini review ya. Jadi tidak dalam bentuk seperti hasil, tapi dalam bentuk display aja. Jadi di laptopnya ataupun di aplikasinya menampilkan receipt yang nanti bisa dicetak atau tidak. Boleh, seperti itu juga boleh ya. Cuman simbolnya jangan menggunakan simbol yang dokumen seperti ini. Simbolnya nanti digunakan adalah simbol yang output itu saja. Output ya. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih ya Mas Bagus.
Oke, satu lagi sebelum saya akhiri. Wah, bagus nih. Satu satu tugas saya bisa menjelaskan 3 flowchart sekaligus, ya. Flowchart sistem, flowchart dokumen, dan flowchart proses. Nah, inilah fungsinya kalau kalian mau mempresentasikan. Karena kalau dari saya saja terbatas, Mas. Saya tidak tahu kalian itu nanti perlunya seperti apa. Hanya mengikut materi saja. Padahal sebenarnya ada beberapa hal yang kalian itu sebenarnya belum paham, perlu saya diajarkan lagi. Ya, satu lagi yuk. Siapa lagi yang mau presentasi? Satu lagi saya kasih kesempatan, yaitu kita. Siapa lagi? Yuk. Atau sudah semua ya? Karena kan kalian berkelompok. Ada lagi yang mau mempresentasikan hasilnya? Gak ada? Mana ini yang lain? Masih ada Salma, masih ada Betty, masih ada Randy, ada Nabila, ada Jonathan. Mana Jonathan? Mana hasilmu? Ada Imam, Fauzi, Eko, Eduardo, Ahmad Doni. Sudah, tidak ada lagi yang mau presentasi. Saya permisi Bu. Ya, siapa dulu nih? Goni dulu apa Jonathan? Siapa dulu? Oke, Goni dulu ya. Nanti habis itu baru Jonathan. Oke? Ya, langsung aja. Permisi izin presentasi Bu. Salat terus. Apa sudah kelihatan Bu? Oke, sudah Mas. Di sini saya membuat flowchart aplikasi kantin. Di sini saya ada 2 tipe input. Pertama dari penjual dulu. Dari penjual mulai menambahkan menu, lalu menyimpan ke database. Sampai sini sih penjual sih masih menunggu sih. Lalu langsung ke pembelinya aja. Jadi mulai dari pembeli ini melihat menu, lalu karena penjualnya udah menambahkan menyimpan ke menu database, dari database sistemnya ini menampilkan menu, dan akhirnya pembeli bisa melihat menu. Nah, dari pembeli melihat menu, pembeli memilih menu, terus sistem membuat invoice, pembeli lalu melihat tagihan. Nah, bila pembeli setuju, pembeli akan melakukan pembayaran. Dari sistem nanti sistem akan mengecek pembayaran masuk atau tidak. Bila pembayaran masuk, sistem akan membuat pesanan. Bila tidak, sistem akan mengarahkan pembeli untuk melihat tagihan kembali. Apabila sudah ia membuat pesanan, sistem dari sisi pembeli, pembeli akan mendapatkan setruk. Dari sisi penjual akan mendapatkan notifikasi pesanan, lalu penjual akan menyiapkan pesanan. Dari sisi pembeli, penjual akan menyerahkan setruk untuk di-scan pembeli akan menyerahkan setruk untuk di-scan ke kasir. Dari pihak kasir akan men-scan setruk, lalu sistem memvalidasi setruk, lalu sistem mentransfer saldo ke penjual. Lalu dari penjual saldonya masuk, lalu dari penjual akan menyerahkan pesanan ke pembeli mendapatkan pesanan, output selesai. Oke, kita lihat atas dulu. Mas, tidak boleh ada 2 stop. Oke. Jadi Mas Goni bikin per proses. Jadi gini, per proses untuk pembeli dulu, ya, untuk dia pemesanan, ya. Kemudian proses untuk si penjual, proses untuk apa ya istilahnya ya berarti ya. Kalau untuk penjual itu
penerimaan pesanan. Nah, Oke. jadi kamu bedakan, ya Mas ya. Kecuali flowchart dokumen. Kalau flowchart dokumen bikinnya seperti ini. Jadi ada pembeli, kemudian, nah tapi tidak ada sistem. Jadi ada pembeli, kemudian, jadi semuanya di user. Pembeli, penjual, kepala kantin gitu. Itu bisa Mas. Tapi Oke. itu ada di flowchart dokumen. Kalau seperti ini tidak bisa. Hanya ada user dan sistem. User dan sistem. Jadi pembeli dengan sistem, kemudian di flowchart yang berbeda, penjual Ya. dan sistem. Oke. Ya. Nah, itulah kenapa punyanya Mas Goni ini ada dua mulai, nggak boleh. Ya. Di flowchart hanya ada satu start, hanya ada satu end. Harus ada satu start, satu end. Dan alurnya harus dari awal sampai akhir. Tidak boleh dia kemana-mana. Tidak boleh ada dua jalur yang berbeda. Oke, jadi nanti dipecah aja ya dari pembelinya untuk pemesanan sendiri, kemudian untuk penerimaan pesanan sendiri untuk sisi penjualnya, gitu ya. Iya. Oke, sekarang saya lihat untuk prosesnya. Ini sebenarnya sudah di atas sudah hampir betul. Ya, coba di zoom in Mas. Zoom in. Nah, ini saya pisah ya Mas. Jadi saya akan mereview untuk yang ini aja. Pemesanan aja, pemesanan Oke. dari si pembeli ya. Jadi abaikan yang penjual. Oke. Ke bawah dia melihat menu. Melihat menu itu pakai apa yo? Simbolnya inputan, melihat lo ya. Oh ya. Bukan memasukkan lo ya. Iya ya. Apa? Tadi simbol kayak apa? Monitor gitu, kayak monitor Iya, gitu ya. betul. Kan melihat. Beda Iya. kalau Mas Doni bilangnya menginputkan, baru betul menginputkan. Ya, oke. Iya. Oke, nanti terserah mau pakai yang menginputkan boleh, tapi labelnya harus diganti. Kalau ini labelnya melihat, berarti kita mendisplay, ya. Iya. Oke, kemudian dia memilih menu. Oke, memilih menu. Nah, memilih menu berarti kan dia menginputkan, toh? Oh iya. Nah, berarti pakai inputan. Baru memproses, langsung membuat invoice. Diproses dulu dong menunya, baru ada decision. Menunya ada apa enggak? Kalau decision ini tergantung ya, tergantung dari Mas Tony nanti bikinnya seperti apa, kliennya mintanya seperti apa. Kalau misalnya langsung untuk pembayaran boleh. Ya, tapi kalau ada decision dulu juga boleh. Decision ini fungsinya adalah untuk mengecek apakah makanan yang dipesan itu masih ada atau tidak. Nah, gitu boleh. Tapi kalau si klien itu 100% menggaransi bahwa semua pesanan itu pasti ada, berarti tidak perlu ada decision. Itu boleh, nggak masalah. Pilih aja mau yang mana. Bukan pilih aja sih. Disesuaikan dengan kliennya maunya seperti apa. Ya? Iya. Oke. Setelah itu baru ada pembuatan invoice, ya, proses pembuatan invoice. Kemudian habis itu, melihat tagihan, ayo melihat tagihan pakai apa simbolnya? Iya, apa? Display. Ya, oke. Kemudian habis itu melakukan pembayaran. Melakukan pembayaran ini adalah inputan, Mas. Ya, dia mengupload hasil pembayaran. Tapi secara email, secara ini loh ya, secara sistem. Tidak boleh dia ke kasir kemudian membayar secara manual. Tidak boleh ada di proses sistem. Proses sistem hanya untuk sistem saja. Segala proses dilakukan proses sistem, ada di sistem, baru boleh ke proses sistem. Kalau dia membayar ke kasir, tidak boleh dimasukkan ke dalam proses itu. Oke ya? Iya. Semua. Oke, lakukan pembayaran, berarti pakai inputan aja ya Mas ya, karena kan dia memasukkan hasil pembayarannya dalam bentuk diskret, mungkin dia bayarnya via transfer, kemudian hasil transfernya dia diinputkan ke dalam sistem, ya. Kemudian ada proses verifikasi. Nah, ini betul ada decision, ya, proses dulu Mas, proses verifikasi, ada decision. Decisionnya pembayarannya masuk atau tidak. Kalau tidak, balik lagi ke menginputkan tadi pembayaran, ya, ataupun display tagihan juga boleh. Ya, dia mau ke mana untuk proses selanjutnya. Kalau misalnya tidak sesuai, terserah, tergantung dari hasilnya seperti apa. Ya, kalau tidak,
Kalau iya, kalau sudah dikonfirmasi sudah ada pembayaran, baru untuk membuat pesanan. Boleh, ini sudah betul. Tapi ini pesanan secara sistem ya. Ayo saya tanya dulu, ini pesanan secara manual atau sistem? Secara manual itu maksudnya adalah si dapur ini memasak sesuai dengan pesanan, atau dia memberikan list di aplikasi nanti apa saja yang tersedia atau tidak, kan seperti di McD ya. Di Iya, McD itu kan seperti McD. nah kalau itu boleh ya. Jadi harus diperhatikan bahwa membuat pesanan yang ada di sini ini adalah secara sistem, bukan yang manual si ini yang masak dulu, bukan seperti itu. Oke. Iya. Setelah itu dia mendapatkan stroke. Jangan langsung mendapatkan stroke. Mendapatkan stroke itu output ya, oke, boleh. Dia mendapatkan stroke, atau jangan, biasanya kan dia di display dulu mas. Ya. Jadi setelah membuat pesanan, langsung proses dulu pembuatan invoice. Iya, iya, iya. Nah, ya kan? Baru nanti di display oleh si konsumen. Di display ya, bukan di print ya, di display. Di display, oh sekian. Nah, nanti baru ada mau nyetak atau enggak, itu terserah ya. Kalau nyetak berarti nanti akan keluarnya selesai dokumen, hasil outputnya ada berupa receipt. Nanti kalau tidak, masuk kemana lagi nih? Kalau tidak, oke, boleh. Ya, mendapatkan stroke. Boleh seperti ini sebagai outputnya. Boleh lagi mas? Oke, ini no dan titik. Sebelum saya mendapatkan stroke, menyerahkan stroke. Nah, ini nggak boleh. Menyerahkan stroke ke kasir ini adalah proses manual. Tidak boleh dimasukkan ke dalam produk. Ya, men-scan stroke itu juga manual. Nah, jadi harus hati-hati. Ya, proses-proses manual tidak boleh dimasukkan ke dalam produk. Validasi stroke bisa dilakukan melalui sistem, boleh. Transfer saldo ke penjual dan transfer saldo juga boleh, ya. Kemudian saldo masuk. Oh, saldo masuk. Apa ini? Maksudnya apa? dari sisi penjual ini. Oh ya, udah nggak usah, ya. Diabaikan saja. Kalau penjual nanti kamu bikin voucher tersendiri. Jadi ini fokus hanya untuk pemesanan dari sisi pembeli saja. Oke. Mendapatkan pesanan ini pasti makanannya dong. Iya. Tidak boleh dimasukkan. Jadi nanti outputnya adalah receipt mas. Receipt ya. Ya, kalaupun laporan pembayaran boleh, kwitansi boleh, tapi kwitansinya pun secara sistem ya, tidak boleh yang ditulis oleh hasil. Jadi kan itu adalah merupakan manual. Oke? Oke. Yes. Secara alur itu sudah betul, hanya penggunaan simbolnya saja yang perlu diperbaiki. Ya? Iya. Terima kasih Mas Tony. Terakhir ya, Jonathan, silakan langsung di-share. Izin presentasi, Bu. Oh, nggak mau. Di-zoomin, Mas? Berikut sistem flowchart aplikasi sistem sekolah berbasis web. Ini dari pertama mulai ke silabus, dari silabus masuk ke materi yang diajarkan yang dibuat guru. Setelah itu, setelah membuat materi yang diajarkan, menuju ke legalisasi Capsec. Nah, setelah melakukan legalisasi, dikumpulkan di database kurikulum. Setelah terkumpul di database kurikulum, masuk ke materi yang dipelajari. Masuk ke materi yang dipelajari siswa. Setelah dipelajari, mengerti, kembali lagi ke materi yang diajarkan. Setelah itu, guru membuat uji kompetensi. Setelah diperiksa dan dinilai, nilai dikumpulkan ke database kurikulum. Setelah terkumpul semua, setelah itu ditampilkan di display materi nilai di website. Setelah itu selesai. Oke, terima kasih Mas Jonathan. Nah, siapa yang bisa jawab? Ini termasuk flowchart apa?
Siapa yang mau jawab? Ini termasuk flowchart apa? Antara 3 ya. Ini ya, flowchart sistem, flowchart dokumen, flowchart proses. Siapa yang bisa jawab? Alah, gak apa-apa. Nanti saya betul. Termasuk flowchart apa? Dari yang saya jelaskan dari awal pertemuan sampai sekarang. Ya, maksudnya pertemuan hari ini. Dari awal sampai sekarang. Termasuk flowchart apa ini? Dokumen. Iya, yang betul sendiri ya, betul sekali Jonathan. Ini adalah flowchart dokumen dan flowchart dokumen yang betul ini seperti ini. Ya, lihat itu. Ada proses yang saya bilang tadi, trapesium terbalik. Ya, itu adalah proses secara manual. Bedakan dengan yang proses secara sistem di flowchart sistem. Kalau simbol proses di flowchart sistem itu yang kalian bikin. Ada beberapa yang persegi panjang. Tapi kalau untuk yang simbol proses di flowchart dokumen seperti ini. Nah, ini ditunjukkan sama Jonathan. Dia trapesium terbalik. Dan alurnya juga betul. Jadi ini kemana, diserahkan kemana, ini pun diserahkan kemana. Tapi nanti Jonathan kalau misalnya untuk mempercantik aja ya, untuk mempercantik Jonathan. Jadi setelah silabus, kemudian materi yang diajarkan, kan dia melewati siswa, ya, karena dia diserahkan kepada Kepsek. Berarti kan dia garisnya itu loh, Jonathan. Dia kan saya itu melewati jalurnya siswa. Kamu bisa bikin ini biar dia lebih rapi. Apa sih istilahnya itu saya jadi lupa. On page. Nah, kamu bikin konektor. Oh iya. Jadi kamu bikin konektor karena dia masih berada di dalam satu dokumen yang sama, maka namanya adalah on page connector. Ya, on page connector. Karena dia berada di halaman yang sama. Tapi kalau dia berada di halaman yang berbeda, namanya off page connector. Simbolnya berbeda. Kalau yang on page itu dia seperti dia mundur kecil gitu. Ya. Beda kan sama spat ya. Kalau spat kan dia elips. Tapi kalau yang on page itu dia yang bulat kecil itu. Nah, itu adalah namanya on page system. On page connector. Jadi biar dia nggak kelihatan motong gitu loh. Mas Jonathan, ke siswa kalau kasih konektor di situ, baru kamu munculkan lagi konektornya di atasnya legalisasi. Nah, kamu sambungkan di situ. Jangan lupa dikasih nomor. Katakan yang di bawahnya materi yang diajarkan itu kamu kasih nomor 1, maka di atasnya legalisasi itu juga kamu kasih nomor 1. Jangan nomor yang berbeda ya. Nanti nggak tahu nih nomor yang berbeda, nanti malah bingung nanti kemana arahnya. Jadi harus sama nomor gimana yang dituju dan dari tujuan itu harus sama. Kalau yang di bawahnya materi nomor 1, berarti yang di atasnya legalisasi, konektornya juga nomor ya. Oke, kemudian disimpan ke bawah. Ya, ini sudah sesuai, sangat sesuai. Tapi ini adalah flowchart dokumen. Jadi Jonathan bisa direvisi untuk membuat flowchart sistem. Iya. Ya, Mas ya. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, sudah selesai. Terima kasih banyak atas presentasinya. Wah, senang saya. Ini dong ya. Kalian aktif, maka akan banyak sekali ilmu yang bisa saya share ke kalian. Ya. Tapi kalau kalian diem aja, kalian tidak mau aktif, wah, saya juga nanti akan memberikan apa sesuai materi saya saja. Jadi bisa memberikan hal-hal lain yang sebenarnya kalian perlukan. Tapi tidak saya sampaikan. Ya, oke. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Silakan bertanya. Kalau mau bertanya sekarang, japri saya boleh. Tapi kalau saya nggak permisi Bu, izin ya, bertanya Bu. Silakan juga. Kalau untuk revisinya itu membuat studi kasus baru, apakah boleh Bu? Boleh nggak? Ya baik Bu, terima kasih. Jadi, mungkin kalian berpikirkan, oh banyak alur yang ini. Kan sebenarnya kan kalau bikin proses itu yang penting itu alurnya masuk akal,
Kemudian simbol yang digunakan itu sesuai dengan jenis project yang digunakan. Itu saja. Ya, boleh dijawab, silakan. Oke, yang lain, apa yang mau ditanyakan? Monggo, silakan ditanya. Nggak ada? Kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau misalnya saya ada yang salah. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Saya ada tugas minggu depan nggak ya untuk presentasi? Saya nggak ada deh. Nah, lihat ya minggu depan ya. Kalau misalnya saya mau menjelaskan tentang UML, apa yang ada di sana, contoh-contohnya. Sebenarnya kalau UML sih kalian bisa dapat di aksi, atau detail nanti diajarkan bagaimana bikin bisnis diagram, bagaimana melakukan activities, sequence, kemudian kelas diagram. Itu nanti ada mata kuliah sendiri namanya aksi. Kalau untuk yang terstruktur sudah saya jelaskan. Saya sudah ikut KSI, ya, saya ikut KSI dan ikut database di semester kemarin. Itu saya sudah menjelaskan yang diagram konteks dan DFD. Itu adalah pemodelan untuk yang terstruktur. Kalau yang UML itu ada yang orientasi objek, itu nanti akan kalian dapatkan di mata kuliah aksi. Ya. Oke, nah dipantau saja minggu depan apakah ada live atau tidak, ya. Sesuai dengan elinanya hari Selasa. Ya. Saya akhiri, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama.